Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok kami akan menjelaskan terkait materi konsep keorganisasian, yang dimana anggota kelompok kami yaitu terdiri dari satu Ahmad Faiz Rahmatullah dan saya Ahmad Dahdani serta Muhammad Irfan. Next. Nah, yang pertama itu pengertian organisasi. Di sini definisi organisasi yaitu merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selain itu ada tujuan organisasi. Tujuan utama organisasi adalah untuk mencapai sasaran ini dapat berupa keuntungan, pertumbuhan, atau perubahan. Nah, tujuan ini disebut sebagai tujuan primer. Selain itu, adapun tujuan sekunder itu mencakup aspek pengembangan internal seperti dalam konteks industri, organisasi menjadi landasan utama untuk mengatur sumber daya manusia, material, dan teknologi agar dapat berjalan efektif dan efisien. Next. Dalam struktur organisasi terdapat tiga. Yang pertama itu ada struktur formal, yang dimana struktur formal dirancang secara resmi oleh manajemen dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Contohnya seperti bagan organisasi perusahaan. Nah, yang kedua itu struktur informasi. Struktur informasi ini terbentuk secara alami dalam organisasi karena hubungan personal atau komunikasi antar anggota. Misalnya, kelompok diskusi informal dalam perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada struktur organisasi, di mana ini merupakan kombinasi dari struktur formal dan informal yang mendukung operasional organisasi untuk mencapai tujuan. Next. Selanjutnya ada jenis struktur organisasi. Eh, Jenis struktur organisasi terdapat empat. Yang pertama itu struktur fungsional, di mana struktur fungsional itu mengelompokkan aktivitas berdasarkan fungsi seperti pemasaran, produk, keuangan, dan sumber daya manusia. Pengelompokan ini berdasarkan fungsi dan keahlian. Nah, yang kedua itu ada struktur divisional. Struktur divisional merupakan pengelompokan berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Struktur ini memberikan fleksibilitas pada organisasi besar. Nah, yang ketiga itu ada struktur matriks, yang dimana ini merupakan gabungan dari struktur fungsional dan divisional, di mana karyawan memiliki lebih dari satu atasan, misalnya atasan fungsi dan proyek. Nah, yang keempat itu ada struktur lini dan staf. Yang terakhir ini menggabungkan wewenang langsung atau yang disebut dengan lini dengan peran pendukung atau penasihat atau yang disebut dengan staf. Prinsip-prinsip organisasi pada industrial itu ada 5. Yang pertama itu tujuan, yang kedua pembagian tugas, yang ketiga koordinasi, yang keempat komunikasi, yang kelima itu kepemimpinan. Tujuannya sendiri itu segala aktivitas organisasi harus diarahkan dan difokuskan untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan. Pembagian tugas yaitu tugas dibagi secara jelas untuk meningkatkan efisiensi kerja. Koordinasi itu mengintegrasikan semua elemen organisasi agar selaras. Yang keempat itu komunikasi, yaitu menjamin aliran informasi yang efektif di semua level organisasi. Yang kelima itu kepemimpinan, memandu, memotivasi, dan memberikan arahan kepada anggota organisasi. Selanjutnya ada hierarki organisasi dan manfaat. Yang pertama itu top management.
yang bertugas merancang strategi, visi, dan arah serta kebijakan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua itu middle management, yaitu menghubungkan strategi atas dengan pelaksanaan operasional di lapangan atau mengimplementasikan strategi. Yang ketiga itu lower management, yang bertanggung jawab atas pengawasan langsung aktivitas harian. Yang keempat itu staf operasional, menjalankan tugas-tugas operasional organisasi. Dan ada manfaatnya, yaitu yang pertama memperjelas tanggung jawab dan wewenang. Yang kedua memperkuat koordinasi antar level. Yang ketiga mempermudah proses pengambilan keputusan. Fungsi organisasi itu ada 4. Yang satu perencanaan atau planning. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga itu pengarahan pengembangan karyawan. Yang keempat itu controlling inovasi dan adaptasi. Perencanaan atau planning itu sendiri menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, mengatur sumber daya agar sesuai dengan rencana. Yang ketiga itu pengarahan, yaitu membimbing dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat itu controlling, yaitu memastikan hasil sesuai rencana dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Next. Lalu selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Untuk proses pengambilan keputusan meliputi identifikasi masalah, analisis alternatif, pemilihan solusi, dan implementasi. Lalu yang kedua jenis-jenis keputusan. Keputusan yaitu ada keputusan strategis, taktis, dan operasional. Yang ketiga teknik pengambilan keputusan, yaitu seperti brainstorming, SWOT analisis, dan simulasi. Yang keempat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu mendorong keterlibatan karyawan untuk menciptakan rasa memiliki terhadap keputusan. Lalu penerapan dalam industri. Di manufaktur, organisasi dalam manufaktur mengatur alur produksi, pengadaan dan distribusi, serta memastikan efisiensi dan kualitas produk. Lalu ada jasa, yaitu organisasi dalam jasa mengelola interaksi dengan pelanggan, proses pelayanan, dan sistem informasi, serta membangun kepuasan pelanggan. Lalu teknologi. Organisasi dalam teknologi berfokus pada riset dan pengembangan, inovasi, dan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah. Lalu kesimpulan, yaitu manajemen organisasi dalam konteks industri memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Dengan memahami struktur, prinsip, hierarki, dan fungsi organisasi, industri dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan adaptasi dalam menghadapi tantangan. Proses pengambilan keputusan yang efektif juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan organisasi di berbagai sektor. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.